Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dari kelas Sistem Informasi I2 akan mempresentasikan mengenai materi Peterson Solution and Reader's Writer's Problem dengan anggota Rahma Devi Setianing Utami, Diendra Alia Khairunisa, Adela Ulina Droh, Fatia Krisa, Firanovi Puspita Saputri, dan Zara Firdaus Ananda Salia. Di slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan critical section pada materi Peterson Solutions. Jadi, dalam sistem operasi modern, beberapa proses itu seringkali berjalan secara bersamaan dan memerlukan untuk mengakses atau menggunakan sumber daya yang sama. Misalnya variabel data file atau data bersama. Nah, bagian kode yang mengakses sumber daya bersama inilah yang disebut sebagai critical section. Masalah utama itu muncul apabila ada dua atau lebih proses masuk ke dalam critical section pada saat yang bersamaan, sehingga terjadi race condition dan hasil akhir menjadi tidak konsisten karena proses saling menimpa data. Untuk mencegahnya, diperlukan mekanisme sinkronisasi yang memastikan bahwa hanya satu proses yang boleh berada di critical section pada satu waktu. Itulah kegunaan dari Peterson Solution. Di slide yang kedua, ya ini mengenai prinsip kerja algoritma Peterson, yaitu ada dua proses di sini. Prinsip kerjanya yaitu Peterson Solution adalah solusi software murni tanpa bantuan hardware yang dikembangkan oleh Gary L. Peterson pada tahun 1981 untuk dua proses, yakni P0 dan P1. Peterson menggunakan dua variabel bersama, yakni flag I menandakan proses I ini ingin masuk ke dalam critical section. Kemudian ada juga turn yang menentukan giliran proses mana yang boleh masuk ke critical section jika proses ingin masuk secara bersamaan. Kemudian untuk konsep intinya yaitu yang pertama, proses mengatur flag array I yaitu sama dengan true. Nah, ini artinya yaitu memberitahu bahwa ia ingin masuk. Kemudian proses memberikan giliran ke proses lain atau turn sama dengan J. Nah, proses hanya boleh masuk apabila proses lain tidak ingin masuk atau giliran sudah diberikan kepadanya. Hal ini memastikan bahwa hanya boleh ada satu proses yang berada di critical section. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode dari prinsip kerja si algoritma Peterson Solution ini. Di sini, karena algoritma Peterson Solution ini bisa digunakan untuk dua proses dan sebenarnya kedua algoritmanya itu sama, maka saya akan menjelaskan salah satunya saja, yakni di proses PI. Jadi, di awal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa setiap proses itu memiliki dua variabel utama, yaitu variabel flag dan juga variabel turn. Nah, ketika proses PI ini dia ingin masuk ke dalam critical section, maka variabel flag dengan array I itu akan di-set nilainya menjadi true yang menandakan bahwa dia mengatakan bahwa dia ingin masuk ke dalam critical section. Nah, tapi si algoritma Peterson solution ini dia memang selalu akan memberikan giliran kepada proses yang lainnya gitu. Jadi dari dua proses, walaupun sebuah proses ingin masuk ke dalam critical section, dia akan tetap memberikan giliran ke proses lain. Maka dari itu di sini ada turn, variable turn dan diisi oleh J karena proses PI ini dia akan memberikan giliran kepada proses PJ. Nah, kemudian ada while yang di dalam while tersebut itu melakukan pengecekan apakah flag J di sini bernilai true dan turn sama dengan J. Nah, ketika flag J-nya itu bernilai true, maka nanti yang akan masuk ke dalam critical section itu adalah proses PJ karena tadi turn sudah diberikan ke J kan. Nah, tetapi jika flag J ini tidak bernilai true atau dia bernilai false, maka yang akan masuk ke critical section adalah proses PI-nya. Nah, kalau yang masuk ke critical section ini nanti adalah si PJ, maka proses PI dia akan menunggu terlebih dahulu sampai proses PJ selesai dari critical section. Nah, misalnya nanti proses PI ini sudah masuk ke critical section dan dia ingin mengakhiri sesinya di dalam critical section, dia akan memberikan tanda, yaitu dia akan mengubah flagnya menjadi bernilai false. Yang sebelumnya true, dia akan mengubahnya menjadi nilai false dan dia akan keluar dari critical section dan dia akan melanjutkan ke remainder section atau bagian yang lainnya. Lalu algoritma yang sama juga terjadi di proses PJ. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada diagram di mana ini sebenarnya adalah flowchart dari pseudocode yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Di mana basically algoritmanya itu sama dengan algoritma dari pseudocode yang ada di slide sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada contoh ilustratifnya yang disertai dengan garis waktu atau timeline, di mana contohnya di sini ada dua proses, yaitu proses P0 dan juga proses P1. Nah, pada waktu pertama atau T1, proses P0 ini masuk ke dalam, eh, dia masuk atau entry. Nah, lalu proses P1 dia sedang menunggu. Nah, kemudian
turn itu diberikan kepada proses P1 karena yang masuk duluan tadi kan proses P0. Jadi turnnya diberikan ke eh, proses P1. Maka dari itu di situ turnnya bernilai 1. Kemudian untuk flag nol atau si proses nol dia memberikan nilai flagnya itu true yang menandakan bahwa dia ingin masuk ke dalam critical section. Nah, kemudian untuk proses yang P1 dia memberikan flagnya itu bernilai false, artinya dia belum ingin untuk masuk ke dalam critical section. Kemudian pada T2 atau waktu kedua, itu karena tadi flag satunya bernilai false, berarti kan proses P1 belum mau masuk critical section. Jadi yang masuk ke critical section terlebih dahulu adalah proses P0-nya. Maka di T2 proses P0 itu sudah masuk dan berada di dalam critical section, sedangkan P1 itu dia dalam kondisi waiting atau menunggu P0 yang sedang ada di critical section. Kemudian Eh, di T2 ini proses P1 itu mengubah flagnya atau tandanya dari false menjadi true yang menandakan bahwa dia sudah ingin masuk ke dalam critical section. Nah, kemudian pada waktu T3 proses P0 itu mengubah flagnya yang dari true dia berubah menjadi false yang menandakan bahwa dia sudah selesai dari critical section dan dia ingin keluar dari critical section. Kemudian turn-nya itu diberikan kepada P0 karena sekarang yang akan masuk adalah proses P1. Nah, di T3 ini proses P1 sudah masuk ke dalam critical section, maka dari itu posisinya dia ada di critical. Kemudian di T4 itu proses P0 dalam kondisi menunggu, dia sudah selesai juga dari remainder section. Dan P1 itu sudah keluar dari critical section karena bisa dilihat flagnya itu bernilai false. Maka dari itu di T4 ini proses P1 berpindah posisi dari critical section ke remainder section. Nah, dari tabel di contoh tersebut itu bisa dilihat bahwa antara proses P0 dan juga proses P1 mereka tidak pernah berada di dalam critical section secara bersamaan. Jadi mereka pasti bergantian. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tiga kriteria utama yang harus dipenuhi oleh solusi sinkronisasi, yaitu mutual exclusion, progress, dan juga bounded waiting. Nah, Peterson algorithm sendiri ini termasuk solusi yang memenuhi ketiga-tiganya. Baik, yang pertama itu ada mutual exclusion. Jadi intinya, maksudnya itu adalah algoritma ini menjamin bahwa cuma akan ada satu proses yang bisa berada di critical section pada satu waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk Peterson sendiri ini, dia itu pakai mekanisme yang namanya flag dan turn. Jadi, kalau ada dua proses yang mau masuk secara bersamaan, variable turn ini yang akan menentukan siapa yang akan jalan duluan atau masuk duluan. Sedangkan proses yang lainnya itu akan otomatis nunggu sampai gilirannya. Yang kedua itu ada progress. Nah, di sini Peterson itu memastikan sistem nggak berhenti tanpa alasan. Maksudnya itu, kalau misalkan critical section lagi kosong, proses yang mau masuk itu bakal langsung diproses, dan proses yang lain yang nggak mau masuk dan atau nggak berminat itu tidak akan mengganggu keputusan tersebut. Jadi, sistem akan tetap jalan terus tanpa ada kondisi macet atau deadlock. Yang ketiga itu ada yang namanya bounded waiting. Ini berkaitan itu maksudnya adalah nggak ada proses yang nunggu selamanya. Jadi, setelah satu proses selesai, proses yang lain yang udah nunggu itu akan langsung dapat giliran. Jadi, semua proses itu akan punya kesempatan yang sama untuk masuk ke critical section. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini kita akan membahas kelebihan dan keterbatasannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, algoritma ini nggak butuh hardware khusus. Jadi kita cukup pakai logika program sederhana saja, yaitu flag dan trend tadi. Nah, yang kedua, Peterson ini sudah memenuhi semua kriteria penting, yaitu mutual exclusion, progress, dan bounded waiting, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Nah, dan yang ketiga, karena strukturnya sederhana, algoritma ini mudah dipahami secara logika dan sering dipakai sebagai contoh dasar untuk belajar sinkronisasi. Sedangkan untuk keterbatasannya, algoritma Peterson ini hanya bisa dipakai untuk dua proses saja. Kalau lebih dari dua, sudah tidak bisa dijamin hasilnya. Nah, yang kedua, selain itu, Peterson ini masih memakai busy waiting. Jadi, proses yang menunggu itu tetap aktif mengecek terus memakai loop. Jadi agak buang-buang waktu CPU. Dan terakhir, di sistem multiprosesor modern, algoritma ini kurang efisien. Karena tiap prosesor itu punya cache sendiri. Kadang nilai flag dan turn itu nggak langsung sinkron, sehingga algoritma ini nggak bisa jalan seakurat di sistem satu prosesor. Baik, kesimpulannya untuk algoritma Peterson solution ini, bahwa algoritma Peterson solution ini bisa menjadi salah satu solusi untuk
masalah dari critical section yang terjadi antara dua proses. Nah, meskipun dia sederhana dan berbasis software murni, tapi algoritma ini tuh cukup efektif dalam menjamin mutual exclusion, progress, dan juga bounded waiting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, namun untuk digunakan di sistem multiprosesor modern, si Peterson solution ini masih kurang efisien karena adanya busy waiting dan juga ketergantungan pada urutan eksekusi instruksinya. Nah, untuk referensi ini terdapat tiga referensi yang kami gunakan untuk materi Peterson Solution ini. Yang pertama dari bukunya Silbercats tahun 2010, Operating System Concepts, dan dari Geeks for Geeks, dan juga dari website Peterson Solution to the Critical Section Problem. Baik, langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Reader's Problem. Jadi saya akan membaca latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam dunia komputasi modern, sistem operasi itu memiliki peran penting untuk mengatur concurrent proses. Salah satu permasalahan mendasar dalam konsep konkurensi adalah readers and writers problem. Permasalahan ini muncul ketika beberapa proses perlu mengakses sumber daya yang sama, misalnya sebuah database, file, atau memori bersama, baik untuk membaca maupun menulis. Dengan catatan, membaca itu dapat dilakukan oleh banyak proses sekaligus, sementara menulis hanya salah satu supaya data konsisten. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakanlah Simapur untuk mengatur giliran akses proses pembaca atau reader dan penulis atau writer. Oke, selanjutnya adalah solusi klasik dari writer-reader problem yang muncul itu. Nah, solusinya itu ada tiga, yaitu ada reader preference, writer preference, dan fair solution. Nah, apa sih reader preference itu? Reader preference itu adalah solusi ketika banyak reader boleh mengakses bersamaan selama tidak ada writer yang aktif. Tapi writers harus menunggu setelah semua reader selesai. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri, writer itu bisa starvation atau tidak pernah jalan karena menunggu reader selesai berjalan. Nah, kemudian ada writer preference. Untuk writer preference itu sebaliknya, writer akan lebih diutamakan. Ketika ada writer menunggu, maka readernya nggak boleh masuk. Nah, kekurangannya sendiri, reader bisa starvation atau tidak pernah jalan karena menunggu writer. Nah, fair solution adalah solusi yang fair, yang adil. Jadi akses writer dan reader itu bergiliran menggunakan antrian pivot sehingga tidak ada starvation. Tapi kekurangannya sendiri adalah sistem menjadi lebih rumit dan efisiensi sistem akan menurun karena writer dan reader menunggu secara bergantian. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada bagian pseudocode dari implementasi menggunakan Semaphore Reader Preference. Nah, di sini Semaphore tadi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa Semaphore dapat kita katakan sebagai alat untuk mengatur giliran baik itu bagi writer ataupun reader. Dan di sini ada mutex 1, DB1 sebagai alat pengukur di mana mutex 1 itu yang mengatur variabel reader count di mana dia diinisiasikan sebagai integer. Dan juga Semaphore DB dengan nilai 1 itu digunakan untuk mengatur dari akses eksklusif yang digunakan oleh writer. Nah, di sini apa maksudnya 1 dan 0? 1 di sini berarti dia masih memiliki atau kita bicaranya adalah sebuah pintu, dia masih memiliki akses untuk mengakses reader preference. Misalkan di sini kita mulai dari proses writer. Yang pertama ada DB. Nah, di sini apabila ada proses writer yang sedang berjalan, si DB ini dia akan mengambil gilirannya. Jadi yang awalnya 1 dia akan mengambil dan akan diakuisisi di DB akhir. Kemudian dia akan melakukan proses menulis. Kemudian saat selesai dia akan merilis atau menyelesaikan atau melepas dari Semaphore tadi yang harusnya dia 0 jadi menjadi 1 lagi. Kemudian saat ada reader masuk baru dia variable reader count awalnya muteksnya adalah 1, dia akan mengambil 1 itu, kemudian reader count bertambah yang awalnya dari 0, dia akan menjadi 1. Dan dicek apabila reader count sama dengan 1, DB akan diambil. Oleh karena itu saat DB diambil, berarti writer tidak boleh mengakses atau writer tidak boleh masuk di proses itu karena sedang ada reader yang membaca. Nah, saat reader count sudah berada di angka 1, tadi reader count 1, muteksnya 0. Nah, selanjutnya disebutkan tadi juga bahwa saat diimplementasi klasik, reader preference itu dapat
eh, memperbolehkan reader secara bersama-sama membaca. Oleh karena itu, setelah dia mengambil DB count, dia mutex akan merilis kembali dan dia akan menjadi mutex sama dengan 1, yang berarti dia memperbolehkan reader lain untuk masuk. Nah, setelahnya, saat reader count sudah selesai melakukan proses membaca, mutex akan mengambil kembali dan dia akan mengurangi reader count. Jadi yang misalkan tadi reader countnya ada 3 atau ada 3 pembaca, dia akan berkurang menjadi 2, 3, 2, 1 sampai selesai. Nah, apabila saat reader selesai 0, maka DB akan dirilis karena tadi DB meminta dan DB menunggu. Sekarang DB dirilis dan mutex akan dirilis. Jadi mutex sama dengan 1 lagi dan DB sama dengan 0. Jadi DB akan berjalan. Jadi intinya dari reader preference ini, dia akan mengutamakan proses reader sampai selesai. Kemudian saat reader count sudah 0, baru writer boleh masuk dari DB tadi. Selanjutnya, di bagian semafor writer preference, di sini sama saja algoritmanya dengan reader preference. Kita lanjut dulu ke writer preference. Nah, di sini sama saja dengan algoritma yang diterapkan pada reader preference. Bedanya adalah saat di writer preference, dia akan mengutamakan writer ini ada. Writer ini bekerja terlebih dahulu, tidak menunggu reader ini sampai selesai. Makanya di sini ditambahkan semafor writer sama dengan 1. Maksudnya apa? Jadi, saat ada writer yang ingin menggunakan data tersebut untuk menulis, jadi gampangnya dari logika yang tadi telah kita terapkan di reader preference, saat mereka sama-sama menunggu, mutex akan membuka dan DB juga akan membuka, dia sama-sama memiliki nilai 1. Pada saat secure, dia akan mensisipkan nilai. Jadi misalkan ada writer yang jalan, writer 1 masuk, kemudian dia mutex rilis lagi, dan di situ jadi ada reader 1 masuk, kemudian ada writer, dia write try accuracy 1 masuk. Oleh karena itu, di situ waiting time yang ada reader 1, writer, dan saat writer ini sudah dimasukkan, dia akan merilis lagi di bagian if reader count sama dengan 1, dia akan merilis mutex. Oleh karena itu, si reader ini, reader ketiga, reader kedua, jadi setelah reader, writer, dan reader, setelah proses reader ini selesai, writer akan masuk, kemudian reader yang ini akan menunggu si writer masuk. Jadi writer tidak akan menunggu sebagian reader sampai selesai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian fair solution. Fair solution ini sebenarnya sama saja. Kita masuk ke fair solution terlebih dahulu. Kita next slide. Nah, di fair solution ini sebenarnya sama dengan konsep dari, ini gabungan dari konsep dari reader dan juga writer preference. Bedanya apa? Saat reader dan writer ini bersamaan, dia memiliki kecepatan yang sama. Jadi ada tadi yang harusnya hanya ada mutex dan juga DB, di sini ada read mutex dan juga writer mutex, kemudian ada read try dan juga resource. Nah, di sini resource yang dimasuk itu adalah DB. Jadi dia sama-sama memiliki critical section yang telah dijelaskan oleh teman saya di Peterson tadi. Jadi saat misalkan ada reader yang masuk, di sini ada wait, read, try. Jadi dia uh, akan menunggu proses membaca, kemudian ada proses menunggu juga R mutex. Nah, dia akan menambah. Jadi saat dia masuk, retry yang harusnya 1, dia akan menjadi 0. Dia mengunci, dimaksudkan bahwasannya dia sudah ada pintunya sudah tertutup, dan dia akan menunggu saat reader yang sama dengan itu, dia akan menunggu resource untuk dibuka. Dan apabila sudah dibuka, dia retry akan memberikan sinyal ke rmutex bahwasanya ada permintaan untuk read atau membaca. Nah, saat ada permintaan membaca, dia akan sinyal ini akan mengirimkan sinyal ke bagian write bahwasanya di sini ada proses membaca. Dan nanti saat misalkan baik saat sinyal yang dikirimkan dari read maupun sinyal yang dikirimkan dari write sama-sama memberikan sinyal, mereka akan selalu menunggu. Jadi misalkan yang pertama sinyal yang dikirimkan sinyal writer. Nah, sinyal reader ini akan memberikan kesempatan untuk writer. Nah, begitu juga sebaliknya apabila ada sinyal dari writer, maka reader akan menunggu. Jadi sama-sama tidak akan kelaparan karena dari logika peer solution dia memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke database. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide yang selanjutnya yaitu adalah diagram. Nah, untuk diagram ini itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Vira, namun mungkin saya menjelaskannya lebih ke urutan alurnya aja. Jadi yang pertama di sini ada reader preference. Yang pertama, kita masuk ke writer process terlebih dahulu. Di writer process yang pertama itu kita akan membuat writer menunggu sampai tidak ada reader yang sedang membaca. Lalu selanjutnya writer akan menuliskan data ke database. Di sini hanya ada satu writer yang boleh
Lalu yang selanjutnya, writer kalau sudah selesai menulis, maka dia akan melepaskan akses ke database. Nah, untuk reader prosesnya sendiri, itu yang pertama, wait mutex itu akan mengunci supaya hanya ada satu reader saja yang bisa mengubah. Lalu di sini read count-nya akan ditambahkan satu sesuai dengan jumlah reader yang aktif. Kemudian di sini kita cek apakah readernya tersebut merupakan reader pertama atau reader yang kedua dan seterusnya. Kalau pertama, maka dia akan mengunci database agar writer tidak masuk. Lalu selanjutnya, kalau dia sudah mengunci database, dia melepas kunci agar reader lain bisa masuk. Nah, semua reader itu bisa membaca secara bersamaan. Setelah itu, dia akan mengunci lagi untuk mengubah reader count. Kalau sudah reader keluar dari proses membaca dan reader count-nya kalau sudah menjadi nol lagi, dia akan memberikan sinyal bahwa reader terakhir telah membuka kunci untuk writer mengakses database-nya lagi. Kemudian proses selesai. Bisa di next. Nah, kalau writer preference itu sama, namun aksesnya lebih diberikan ke writer-nya. Jadi yang pertama untuk writer proses, dia akan mendaftarkan dulu bahwa dia itu ingin menulis. Lalu selanjutnya dia akan menunggu sampai tidak ada yang sedang membaca atau menulis. Lalu setelah itu, kalau sudah tidak ada yang membaca atau menulis, dia akan menulis data. Kalau sudah menulis datanya, dia akan melepas akses database dan akan memberitahu bahwa writer sudah selesai mencoba menulis. Untuk reader prosesnya, yang pertama, reader itu mencoba izin dulu memastikan bahwa tidak ada writer yang sedang menunggu. Kalau tidak ada, dia baru akan mengunci agar reader count-nya ini tidak bertambah. Nah, setelah itu kalau dia sudah mengunci, dia akan menambahkan jumlah reader aktif yang masuk ini tadi. Setelah itu, reader pertama mengunci database dan dia akan melepaskan kunci. Setelah melepaskan kunci, dia akan membolehkan writer lain untuk masuk. Setelah itu, semua rider akan membaca secara bersamaan dan dia akan mengunci lagi untuk update reader count. Setelah itu, reader keluar dan terakhir reader membuka kunci database untuk si writernya. Setelah itu, proses selesai. Next. Untuk yang fair solution, yang pertama, bagi writer proses itu dimulai dengan mengunci agar hanya satu writer yang bisa mengetikkan. Setelah itu, otomatis jumlah writer akan bertambah satu. Kalau satu, dia akan mencegah rider baru buat masuk. Kalau dia sudah mencegah dan dia sudah menulis, nanti dia bisa melepaskan kunci dari writernya. Lalu dia akan menunggu sampai resource database-nya bebas. Kalau sudah bebas, baru dia bisa menuliskan data lagi dan bisa mengakses resource. Kalau sudah, maka dia bisa mengunci lagi dan writer bisa menuliskan lagi. Kalau writer terakhirnya sudah nol, maka dia akan memberikan sinyal ke reader bahwa dia sudah selesai. Untuk reader prosesnya, sama readernya tuh izin dulu apakah si writernya itu ada atau tidak, sedang di database atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia akan mengunci reader count-nya dulu, lalu menambahkan jumlah reader yang aktif. Setelah itu, dia memastikan bahwa writer tidak masuk. Setelah itu dia melepas kunci. Kalau sudah melepaskan kunci, dia akan memberikan sinyal untuk membolehkan rider atau writer lain untuk mendaftar tapi menunggu giliran. Setelah itu, reader akan membaca secara bersamaan di critical section dan dia akan mengunci lagi untuk mengubah reader count kalau dia ingin keluar. Kalau dia sudah keluar dan jumlah readernya sekarang nol, maka reader akan membuka research dan proses pun selesai. So, di next. Baik, di sini selanjutnya ada contoh ilustratif. Nah, di sini kami memberikan contoh nyata dari sebuah jurnal. Dan di sini kami menerapkan jurnal ini, penelitian ini menerapkan sistem problem yang ada writer dan juga readers di maskapai penerbangan PT Lion Air. Dalam konteks ini, reader diartikan sebagai penumpang atau pengguna yang mengakses sistem untuk melihat jadwal penerbangan. Sedangkan writer adalah administrator maskapai yang bertugas memperbarui data penerbangan seperti waktu keberangkatan, tujuan maupun status penerbangan yang biasanya terjadi itu saat misalkan writer ada tiba-tiba permintaan untuk delay, oleh karena itu writer akan masuk di tengah-tengah sela-sela proses dari reader untuk menginformasikan pergantian data delay. Nah, saat ada proses penulisan yang berlangsung, reader
Ketika tidak ada proses, reader dapat secara bersamaan mengakses data jadwal penerbangan tanpa menunggu waktu satu sama lain. Tapi saat ada proses pembaruan data oleh writer yang sempat saya sebutkan tadi, misalkan pembaruan data karena ada delay, maka semua reader yang baru akan diblokir sementara hingga proses penulisan selesai. Nah, melalui mekanisme ini, dari jurnal yang kami baca, artikel yang kami baca, eh, maskapai penerbangan PT Lion Air ini menerapkan writer preference untuk menyelesaikan writers dan readers problems yang ada di maskapai penerbangan PT Lion. Nah, dari mekanisme ini, penerapan logikanya dapat memastikan bahwa setiap perubahan penting pada data penerbangan dan dapat dilakukan tanpa mengganggu integritas sistem informasi maskapai dan tetap dapat diakses oleh reader dalam waktu yang dekat karena kita menerapkan writers preference. Selanjutnya, baik, kita masuk ke analisis trade-off. Di sini ada 3, sama dengan solusi klasik, ada reader preference, writer preference, dan juga fair solution. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 kolom, yaitu fairness dan efisiensi. Yang pertama, bagi reader preference, fairness, tidak ada fair untuk writer, karena saat kita mengutamakan reader preference, writer akan menunggu atau mengalami starvation. Dan masalah efisiensi, dia akan efisien saat ada banyak pembaca karena dia mengutamakan pembaca. Nah, kemudian kita masuk ke writer preference, fairness, tidak ada fair untuk reader karena reader akan menunggu writer selesai menulis dan dia akan mengalami reader starvation. Nah, efisiensi saat banyak penulisan yang diperlukan. Nah, yang terakhir ada fair solution. Fairness-nya adil karena baik dari sisi writers maupun readers tidak ada starvation. Untuk efisiensi, kurang efisiensi karena proses bergantian harus antri Vivo karena dia harus mengantri untuk mengambil bagian baik reader maupun writer-nya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari reader-writer problem yang muncul. Nah, reader-writer problem tadi itu muncul karena adanya kebutuhan mengatur akses bersamaan terhadap data oleh proses reader dan writer. Tanpa sinkronisasi yang tepat, dapat terjadi kondisi race atau inkonsistensi data. Maka dari itu, perlu mekanisme pengendalian seperti semafor agar reader dan writer dapat berjalan dengan aman dan teratur. Nah, solusi tadi yang udah dijelaskan adalah reader preference, writer preference, dan fair solution memiliki karakteristik dan kekurangannya masing-masing. Reader preference nantinya efisien untuk banyak reader namun tidak adil bagi writer, sementara writer preference sebaliknya. Fair solution memberikan keadilan dengan sistem antrian FIFO, first in first out, tetapi menurunkan efisiensi karena proses harus bergiliran. Oleh karena itu, pemilihan solusi nantinya bergantung pada prioritas sistem, apakah lebih menekankan efisiensi atau keadilan akses. Baik, jadi untuk referensi kami mengambil dari buku simulasi Readers and Writers Problem pada maskapai penerbangan di bandara dari Jurnal Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang yang ditulis oleh Kurniawan dan Wicaksono pada tahun 2022. Oke, jadi kami rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.